Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Dan semoga semuanya sedulur Dongeng Tengah Malam selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Karena sebenarnya kita ini mampu menyelesaikan semua masalah, semua urusan dengan satu syarat. Kalau kita yakin bahwa kita bisa, percayalah bahwa Tuhan memberi beban ke kita tidak akan melebihi kemampuan yang kita miliki. Makanya yakin bahwa Tuhan bersama kita. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Uci. Beliau menyampaikan bahwa pengalaman ini adalah yang paling berkesan dan merupakan pelajaran bagi kita semua untuk tetap setia pada satu pasangan hidup, serta untuk selalu dekat dengan Allah supaya hidup kita ini senantiasa diberkati dimanapun kita berada, baik dekat maupun jauh dari keluarga. Berarti ini mungkin pelajaran hidup ya Mbak Uci. Tapi sebelum ke ceritanya Mbak Uci, tidak lupa saya ingatkan yang belum subscribe untuk sedulurku Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu, klik like-nya dan komentarnya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Pak D di Dongeng Tengah Malam ini. Baik, kita ke ceritanya Mbak Uci tentang sahabatnya. Sebut saja sahabat yang dimaksud Mbak Uci ini namanya Mas Daheng ya. Karena beliau ini berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang nahkoda atau kapten kapal rute Merauke ke pedalaman. Dan Mbak Uci ini mengenal beliaunya Mas Daheng ini karena Mas Daheng ini sering singgah ke apoteknya Mbak Uci ini untuk membeli persediaan P3K. Ya untuk stok di kapal ataupun sekedar konseling lah mengenai sakitnya. Karena hubungan mereka baik ya, Mbak Uci pun sering diajak main-main di kapal setiap hari Minggu. Ya untuk sekedar refreshing lah. Karena di Merauke itu kan belum ada mall ataupun bioskop. Yang ada cuma toko-toko kecil saja. Ada tempat refreshing sih kata Mbak Uci, tapi jauh dari kota, yaitu di Semangga atau lokasi, atau di Sota. Karena kalau hari Minggu Mbak Uci juga masuk kerja, jadi paginya itu Mbak Uci milih refreshing yang dekat-dekat saja lah, yaitu di pelabuhan Pintu Air ini, tempat kapalnya Mas Daheng sandar. Sedikit gambaran mengenai Mas Daheng ya. Jadi Mas Daheng ini mempunyai 2 orang istri. Yang tua di Sulawesi dan yang istri muda itu di Merauke. Tapi meski sudah punya istri ya, 2 istri Mas Daheng ini, beliau ini masih suka jajan dan mabuk-mabukan. Dan itu semua beliau ceritakan kepada Mbak Uci ini. Dan Mbak Uci juga sering mengingatkan untuk berhenti. Tapi ya begitulah, sudah mendarah daging, jadi susah untuk kembali baik Mas Dahengnya ini. Hari-hari pun berlalu dan karena Big Boss tinggal di Jawa ya, makanya semua urusan pekerjaan itu yang handle adalah Mbak Uci. Dan sejak saat itu Mbak Uci itu jarang main di kapal, bahkan sudah nggak sempat sama sekali lah. Makanya mereka ini jarang-jarang bertemu. Kecuali kalau Mas Daheng ini ada perlu ya itu selalu menghubungi Mbak Uci lewat telepon, atau beliau ini menyuruh ABK-nya atau anak buah kapalnya datang ambil obat ke apotik. Sampai suatu malam
setelah sekian lama nggak bertemu ya dengan Mas Daeng. Di saat Mbak Uci ini masih sibuk-sibuknya di depan lagi melayani pasien ya, HP-nya ini berbunyi. Karena Mbak Uci masih sibuk ya, nggak sempat ngangkat HP yang berbunyi tadi, makanya HP-nya diangkat sama temennya Mbak Uci ini yang bernama Kiki. Lalu bilang Kiki sama Mbak Uci, "Nek, ada telepon dari istrinya Mas Daeng," teriak Niki. Niki itu memang suka memanggil Mbak Uci itu dengan sebutan nenek ya, makanya Nek. Begitu dibilangin Niki seperti sempat kaget Mbak Uci ini, "Hah? Ada apa ya?" pikirnya Mbak Uci. Dan Mbak Uci pun segera mengangkat HP-nya dan berbicara dengan istri keduanya Mas Daeng yang ada di Merauke ini. Sebut saja namanya Hasna ya, istri keduanya Mas Daeng ini. Ternyata Hasna ini memberitahukan kalau Mas Daeng itu lagi opname di rumah sakit dan meminta Mbak Uci untuk menjenguknya. Dan Mbak Uci pada waktu itu ya diiyakan saja, mengiyakan dari permintaan Hasna ini. Tapi Mbak Uci bilang nanti aja sepulang kerja karena memang lagi sibuk ya Mbak Uci ini. Tapi Hasna ini memaksa sama Mbak Uci untuk saat itu juga kalau bisa datang. Karena Mbak Uci memang lagi sibuk, lagi repot-repotnya ya. Mbak Uci pun kekeh menolak karena pasiennya itu masih full. Nggak mungkin lah meninggalkan pekerjaannya Mbak Uci ini. Kan kasihan teman-temannya ini. Mendengar pembicaraan Mbak Uci dengan Hasna yang mungkin ya per telepon nih kedengarannya agak dengan nada tinggi, otomatis teman-temannya Mbak Uci pun kan dengar. Dan mereka mengerti mungkin penting sekali gitu loh. Akhirnya teman-temannya Mbak Uci pun meminta udah pergi nengok aja ke Mas Daeng. Mungkin ada yang serius sampai Hasna itu memaksa meminta bantuan Mbak Uci untuk menengoknya. Ya sudah, akhirnya Mbak Uci pun pergilah untuk menengok Mas Daeng di rumah sakit. Sesampainya di ruangan tempat beliau dirawat, betapa kagetnya Mbak Uci melihat kondisi Mas Daeng itu ya, wajahnya yang dulu tampan dan gagah itu kini kurus kering. Bahkan matanya itu tampak cekung, mulai timbul jamur di kulitnya. Jadi ada bisul yang nggak sembuh-sembuh gitu loh. Mulutnya itu penuh dengan sariawan ya, serta diikuti sesak napas, batuk yang nggak berhenti-berhenti. Nah, melihat kondisinya yang seperti itu, sempat terlintas di pikirannya Mbak Uci ini bahwa penyakit yang diderita Mas Daeng itu biasanya itu disebut ada 4 huruf ya, yaitu AIDS. Tapi Mbak Uci pura-pura nggak tahu karena menjaga perasaan istrinya lah ya. Dan ketika bertemu dengan beliaunya, Mas Daeng ini ya, Mbak Uci ini nggak bisa berkata apa-apa. Yang Mbak Uci hanya bisa terdiam, kaget dengan perubahan yang sangat drastis yang dialami Mas Daeng ini. Dan ternyata beliaunya ini sudah 3 hari dirawat di situ. Dan hari ini sebenarnya beliau itu minta pulang paksa. Juga banyak anak buah kapalnya ya dan keluarganya itu ngumpul di situ. Tapi semua membisu. Sampai Hasna itu bersuara, "Mbak Uci, bos, tolong antar kami pulang ke rumah. Karena saya tidak ada uang lagi untuk sewa mobil pangkalan," katanya Hasna. Mendengar permintaan seperti itu ya otomatis lah Mbak Uci gak mungkin lah menolak orang yang lagi minta bantuan. Dan Mbak Uci mengangguk dan mengiyakan. Dan setelah itu mengantarnya pulang ke rumahnya Mas Daeng ini. Tapi besoknya beliau ini masih sempat berlayar ke pedalaman. Karena kan surat jalan sudah terlanjur turun.
Makanya tetap beliau harus menjalankan tugasnya selama lebih kurang 1 minggu lah. Dan lagi-lagi malam itu, di saat lagi sibuk-sibuknya, HP-nya Mbak Uci ini berbunyi. Dan yang telepon adalah Hasna. Saat Mbak Uci ngangkat teleponnya, terdengar suara di seberang suaranya Hasna ini yang lagi menangis. Mbak Uci, tolong cepat ke sini. Pace badan sudah lemes. Baru dia kaki ada terkancing. Pace berteriak-teriak kesakitan. Katanya Hasna ya. Maaf kalau ada kata-katanya yang keliru ya Mbak Uci. Lah, pada saat menerima telepon dari Hasna, Mbak Uci ini kebetulan ada di ruang peracikan dan kebetulan di situ itu ada Pak Dokter spesialis penyakit dalam ya yang lagi rehat, dan Mbak Uci pun konsultasi dengan beliaunya ini, dengan dokter spesialis itu ya, mengenai kondisi Mas Daeng. Setelah berkonsultasi menceritakan semua yang Mbak Uci lihat kondisi Mas Daeng pada waktu itu ya, akhirnya Pak Dokter itu pun menyarankan supaya Mbak Uci segera membawa ke rumah sakit. Mendengar saran yang dari ahlinya ya, berarti kan kondisinya itu nggak main-main, kondisi berat lah mungkin ya. Kok disarankan langsung segera ke rumah sakit. Mbak Uci pun dengan cepat segera membawa mobil, melarikannya dengan kencang ke rumahnya Mas Daeng dan cepet-cepet membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit ya, ternyata dugaan Mbak Uci itu benar. Mas Daeng ini terkena AIDS dan sudah 5 tahun. Tapi beliaunya ini merahasiakan dan tidak patuh dalam pengobatannya hingga sampai tahap stadium 4. Karena kondisinya seperti itu, akhirnya Mas Daeng pun harus diisolasi atau isolir. Hari-hari berlalu Mas Daeng ini kan masuk diisolir ya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya para dokter ini menyerah dengan kondisi Mas Daeng ini. Sudah nggak ada lagi harapan. Dan kemudian pihak keluarga pun diminta untuk membawa beliaunya pulang. Tetapi ternyata pihak keluarga ini nggak ada yang berani menerima beliau untuk tinggal di rumahnya. Demikian juga dengan Hasna. Apalagi waktu itu Lebaran sudah tinggal 6 hari. Menurut Hasna, katanya dia sudah lelah dan nggak mau mengurusnya lagi. Sedangkan istri tua pun juga angkat tangan. Sebenarnya ada sepupunya, itu yang sehari-hari biasanya tidurnya di kapal. Tetapi sepupu yang tinggal di Merauke pun nggak berani menerima. Dan akhirnya semua kembali dibebankan ke Mbak Uci. Melihat perlakuan saudara bahkan istrinya seperti itu, Mbak Uci ini jadi menangis. Jadi kasihan gitu loh melihat beliaunya ini. Jadi seperti dicampakkan begitu saja. Dulu saat masih sehat banyak teman yang datang. Sekarang nggak ada yang mau nengok. Mbak Uci sebenarnya kan bukan siapa-siapanya. Dan Mbak Uci bukanlah sanak keluarga, hanyalah sahabatnya di perantauan. Semalaman Mbak Uci menangis, bingung. Karena baru kali ini berurusan dengan seseorang yang mengidap atau penderita AIDS ya. Baru kali ini Mbak Uci hanya bisa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi jalan untuk kebaikan Mas Daeng yang terlantar ini. Mbak Uci sempat berpikir saat melihat kucing ataupun anjing di jalan yang kelaparan dan terluka, mereka ini dirawat sama Mbak Uci, dibawa pulang, diobati dan diberi makan.
Lalu ini Mas Daeng ini manusia, masa mau dicampakkan seperti sampah? Dalam batinnya Mbak Uci ini nggak bisa terima gitu loh. Kok bisa membiarkan, kan nggak mungkin Mbak Uci ini bisa membiarkan Mas Daeng ini terlantar. Di tengah kebingungan Mbak Uci ini tiba-tiba Mbak Uci ingat seorang kenalan, Pak Muslim namanya, yang pernah mengabdi di yayasan yang menampung para penderita AIDS yang didanai oleh Pemda. Akhirnya demi kemanusiaan Mbak Uci pun menghubungi beliaunya lah, Pak Muslim ini. Setelah berbicara dan menceritakan ke Pak Muslim, akhirnya Mbak Uci diberi nomor telepon sekretariat yayasan tersebut. Setelah dihubungi sama Mbak Uci dan menyampaikan tujuannya, Mbak Uci pun diminta untuk mengurus semua surat-surat untuk persyaratan masuk di yayasan tersebut, karena dirawat di situ tuh semuanya gratis. Dan Mbak Uci pun demi membantu beliaunya ya, Mbak Uci pontang-panting mengurus surat-suratnya dan juga menghubungi ambulans. Bahkan adik iparnya pun diminta untuk menjaga di ruangan ya, juga Hasna ya istrinya, untuk membawa beliaunya ini ke yayasan tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya Mbak Uci bisa lega saat beliaunya ini sudah masuk yayasan tersebut. Tapi setelah itu Hasna pun pergi entah kemana, dan yang selanjutnya menjaga adalah istri tuanya. Tapi di hari-hari penjaganya, istri tuanya itu kerjaannya cuma marah-marah terus. Juga Mbak Uci ini berusaha untuk menengoknya meski nggak setiap hari ya, karena memang ada kesibukan sendiri. Sampai hari itu entah di bulan keberapa ya, sore itu Mbak Uci ditelepon sama Pak Mantri untuk datang ke yayasan untuk meminta membacakan surat Yasin untuk Mas Daeng, karena mungkin saatnya sudah mau tiba katanya di telepon. Dan memang kebetulan hari itu banyak dokter yang berangkat ke Jakarta ya, jadi apotek nggak begitu rame dan pulang agak tempo. Lalu Mbak Uci pun pergi ke yayasan, kurang lebih 1 jam ya Mbak Uci di sana. Mbak Uci ini menangis melihat kondisinya, itu tinggal tulang sama kulit yang menghitam. Dan Mbak Uci pun mengaji di dekat telinganya. Selesai ngaji, Mbak Uci coba berbicara dengan beliaunya ya, meski beliaunya sudah nggak dapat merespon apa yang diucapkan Mbak Uci ini. Yang ada hanya teriakan yang menahan rasa sakit ya, yang mungkin itu membuat hatinya Mbak Uci ini seperti teriris, nggak tahan rasanya. Karena sudah malam, Mbak Uci pun pamitlah pulang. Setelah mengembalikan mobil di apotik, Mbak Uci pun berjalan ke rumah kos yang jaraknya nggak terlalu jauh ya, lebih kurang ya 100 meteran lah dari jalan raya yang berseberangan dengan apotik. Saat melewati pohon mangga, samar-samar Mbak Uci ini mencium bau parfum yang sangat familiar. Coba Mbak Uci ini inget-inget parfum siapa ya, tapi sebelum mengingat, bau itu kemudian menghilang. Dan Mbak Uci coba mengabaikan lah, terus berjalan. Gak lama kemudian sesampainya di pohon bambu, bau parfum itu tercium lagi, sangat tajam. Sontak Mbak Uci pun menoleh ke belakang. Tetapi yang di belakang ternyata hanya gelap, karena jalan masuk ke tempat kosnya Mbak Uci ini kan gak dipasang lampu. Jadi kondisinya sepi, cuma Mbak Uci sendirian. Gak lama kemudian baunya pun menghilang lagi. Karena sudah dekat dengan tempat kos, Mbak Uci pun berlari dengan cepat. Karena Mbak Uci merasa bulu kuduknya pun sudah mulai meremang dan mulai ada rasa takut.
Sesampainya di rumah, cepet-cepetlah Mbak Uci masuk lalu mengunci pintunya. Setelah menaruh tas dan membersihkan diri ya, Mbak Uci pun berbaring mau tidur. Ketika itu nyala matanya itu sudah tinggal setengah watt ya, saking mungkin capeknya ya. Tiba-tiba Mbak Uci ini mencium bau parfum yang tadi tercium. Awalnya samar-samar, lalu mungkin makin lama makin menyekat, kemudian hilang. Tapi karena sudah sangat ngantuk, Mbak Uci pun pasrah dan tertidur. Hingga di tengah nyenyaknya Mbak Uci tidur, itu Mbak Uci merasakan betis kanannya itu dingin sekali, seperti dibungkus es batu. Tapi karena masih ngantuk, Mbak Uci ini hanya coba mengangkat kaki kanannya saja, tapi nggak bisa. Seperti ditahan dengan tangan gitu loh. Dicoba lagi sama Mbak Uci, tapi tetap nggak bisa. Karena terus begitu, akhirnya Mbak Uci pun terbangun dan mencoba berbalik badan. Tetapi betapa kagetnya Mbak Uci. Karena di ujung kakinya itu, Mbak Uci itu melihat sosok Mas Daeng itu sedang berdiri kaku dengan sorot mata sedih. Dan posisinya lagi mencengkram kaki kanannya Mbak Uci dengan wajah putih pucat. Melihat itu Mbak Uci langsung nyebut astagfirullah. Dan Mbak Uci mencoba memejamkan matanya ya. Dan badannya itu sampai terasa bergetar. Tenggorokannya Mbak Uci itu seperti tercekik dan kakinya yang kiri itu sudah mulai kram. Dan Mbak Uci ini nggak berani membuka mata. Pelan-pelan dalam hatinya Mbak Uci ini sampai membaca ayat kursi. Lalu dengan terbata-bata Mbak Uci pun berkata, "Pergilah, kamu nggak pernah punya salah padaku, tapi aku tetap memaafkanmu." Nggak lama Mbak Uci merasakan kaki kanannya itu mulai hangat lagi. Tentu saja ini membuat hatinya Mbak Uci lega. Tapi Mbak Uci tetap nggak berani membuka mata. Jadi mukanya itu ditutupi sama bantal. Tapi Mbak Uci juga nggak bisa tidur sampai pagi. Sampai paginya usai beres-beres apotik, saat lagi duduk santai, HP-nya Mbak Uci ini berbunyi dan dilihat ternyata yang telepon adalah dari yayasan. Kemudian diangkatlah sama Mbak Uci, ternyata di sana ada suaranya Pak Mantri menyapa Mbak Uci dengan tenang. "Selamat pagi Mbak Uci, saya mau nyampaikan kalau Pak Daeng sudah berpulang barusan jam 9. Mohon Mbak Uci sampaikan ke sanak saudaranya," ujar Pak Mantri. "Baik Pak Mantri, terima kasih banyak atas bantuannya. Merawat beliau dengan sukarela," balasnya Mbak Uci ya, sambil menangis karena mendengar Mas Daeng ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Dan Mbak Uci pun datang sebagai penghormatan terakhir untuk membacakan Al-Fatihah ya. Semoga husnul khotimah. Dan selama 7 hari beliau itu selalu datang dalam mimpinya Mbak Uci sambil menangis. Tentu saja kagetlah Mbak Uci ini. Langsung bangun, mengambil air wudhu dan membacakan surat Yasin dan Al-Fatihah untuk beliaunya Mas Daeng almarhum ini. Ternyata keluarganya ini memang nggak ada yang menjalankan sholat ya. Beliau pun di masa hidupnya juga tidak menjalankan sholat. Mbak Uci mencoba menanyakan ke saudaranya, apakah sering didatangi beliau dalam mimpi. Ternyata saudara-saudara nggak ada yang pernah didatangi baik dalam mimpinya. Tapi kenapa sering datang di mimpinya Mbak Uci? Padahal Mbak Uci ini kan bukan siapa-siapanya, cuma sekedar sahabat aja ya. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu, pikir Mbak Uci. Jika kita masih hidup di dunia saat ada anggota keluarga yang kelaparan, kita masih bisa melihat dan memberinya makan nasi dan sebagainya. Tapi
kalau sudah di alam baka saat kelaparan, bukan makanan yang kita berikan, tapi doa dari kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah yang Mbak Uci petik dari peristiwa ini, tentang kesetiaan terhadap pasangan, tentang solidaritas dan kemanusiaan ya. Meski kita dapat makian dan cacian, tentang ketulusan dan ketaatan kepada Sang Pemberi kehidupan. Semoga kita semua di sini, kata Mbak Uci, sahabat-sahabat Dongeng Tengah Malam atau para sedulur Dongeng Tengah Malam, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin. Itu tadi pengalaman dari Mbak Uci kali ini. Semoga bermanfaat. Amin, benar Mbak Uci. Semoga bermanfaat. Memang benar. Semua yang disampaikan Mbak Uci, insya Allah semuanya ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai keimanan kita, menguji keimanan kita. Terima kasih Mbak Uci atas pelajaran hidupnya kali ini. Semoga sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya juga bisa memetik pelajaran yang disampaikan Mbak Uci ini. Jadi kita ambil yang baiknya, buang yang enggak baiknya. Di akhir tulisannya Mbak Uci juga menyampaikan tunggu pengalaman lainnya. Baik Mbak Uci, ditunggu cerita-cerita berikutnya. Terima kasih juga kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan dongeng dari Pak D. Semoga semuanya selalu mendapatkan rahmat, nikmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, bagi sedulur yang ada pengalaman ya, pengalaman seperti dialami Mbak Uci atau pengalaman lainnya, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Mangga para sedulur, kalau mau berbagi cerita bisa email di email tersebut, dongengtengahmalam@gmail.com. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang di Spotify monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan saya Pak De Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.